jajaran, saya mengucapkan terima kasih, hormat setinggi-tingginya untuk atau kepada Kapolda Jawa Barat serta seluruh jajaran Polda Jawa Barat. Terima kasih dan hormat setinggi-tingginya juga untuk jajaran terlebih khusus Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Terima kasih dan hormat setinggi-tingginya untuk Kepolisian Resort wilayah Cirebon, di mana pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Polda Jawa Barat telah menangkap salah calon, ya, banyak orang menyebutnya sponsor, saya menyebutnya calon, atas nama Titin Marcini di wilayah Cirebon. Penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dan sekarang ya, saudara Titin Marcini atas apa yang dituduhkan sejak proses penangkapan tanggal 3 Oktober sedang dilakukan pengembangan penyelidikan tentu oleh pihak Polda Jawa Barat. Dua, kegiatan ini merupakan hasil tindak lanjut dari sidak yang dulu pernah dilakukan, ya, dan saya pimpin langsung sidak itu di Cirebon pada tanggal 17 Oktober 2020. Jadi sidak yang saya lakukan dulu hampir 1 tahun dulu, ya, 1 tahun kebelakang, yaitu tanggal 17 Oktober 2020. Di mana dalam sidak atau penggerebekan yang saya lakukan, saya pimpin saat kita berhasil menemukan saat itu 27 orang yang berada di 2 lokasi atau 2 tempat penampungan di Cirebon. Sidang tersebut didasari atas laporan bahwa adanya perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal di wilayah Cirebon. Pasca sidak sebanyak 7 orang dibawa ke Jakarta untuk kita peroleh keterangan lebih lanjut, pemeriksaan. Sementara sisanya tetap tinggal di penampungan saat itu, ya, yaitu tanggal 17 Oktober 2020. Korban CPMI ketiga, korban CPMI calon pekerja migran Indonesia itu dijanjikan akan diberangkatkan ke negara Taiwan dan Polandia dengan biaya penempatan yang sudah diserahkan oleh setiap calon pekerja migran Indonesia ke calon, ya, melalui saudara Titin Marcini sebanyak 25 sampai 50 juta. Jadi setiap calon pekerja migran Indonesia itu harus menyetorkan uang 25 hingga 50 juta. 4. Korban pemberangkatan secara ilegal atau non kultural yang dilakukan oleh sponsor atas nama Titin Marcini itu berjumlah 36 orang. Sebanyak 4 berasal dari Jawa Barat dan sisanya dari luar Jawa Barat. Korban calon pekerja migran Indonesia yang melapor ke Polda Jabar sejumlah 1 orang berasal dari Jawa dan masih ada beberapa korban yang menyusul melakukan pelaporan. Sebagai Kepala BP2MI saya menegaskan BP2MI akan terus menaruh genderang perang melawan para sindikat dan mafia penempatan ilegal. BP2MI mengajak semua pihak untuk dapat bersama-sama melawan mereka yang selama ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari bisnis kotor penempatan ilegal. Kami meyakini, ya, tidak hanya saudari Titin Marcini, tapi calo-calo ini bisa dikatakan ratusan bahkan ribuan berkeliaran di setiap provinsi yang menjadikan para anak-anak bangsa khususnya, ya, mayoritas ibu-ibu dan kaum perempuan menjadi korban penempatan ilegal dengan janji dan iming-iming yang pada akhirnya mereka harus menyetorkan uang dengan jumlah yang besar. Tapi lebih dari itu kita yakini setiap mereka yang diberangkatkan secara tidak resmi maka otomatis berada di luar perlindungan negara kecuali ketika ada masalah. Dan masalah-masalah yang sering dialami oleh mereka yang menjadi korban penempatan ilegal rata-rata adalah mereka yang mengalami berbagai bentuk eksploitasi seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual,
gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak karena memang tidak pernah ada kontrak atau perjanjian kerja sebelum mereka berangkat karena pemberangkatannya sudah tidak resmi, bahkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, bahkan diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Sekali lagi, sinergi dan kolaborasi BP2MI dengan para penegak hukum sudah mulai bagus. Dan sekali lagi atas nama BP2MI saya mengucapkan terima kasih, hormat, respect setinggi-tingginya. Ya, presisi Polri ditunjukkan oleh Kapolda Jawa Barat beserta jajarannya. Kemudian juga telah ditunjukkan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat dan jajarannya serta rekan-rekan dari Kepolisian Resort Cirebon. Ya. Minggu lalu kita menangkap satu calon yang selama ini sangat dikenal dan familiar di kalangan para korban penempatan ilegal, yaitu saudara Nur Baiti. Dan sekarang kembali Polda Jawa menunjukkan prestasinya dengan menangkap calo atas nama Titin Marsini. Masih ada ratusan bahkan ribuan Titin Marsini dan Nur Baiti yang lainnya. Kita percaya dan yakin mereka hanya kaki tangan dari pihak-pihak tertentu yang saya sebut bandar, pemilik uang, yang tentu mastermind dari semua praktek kejahatan kemanusiaan ini yang harus kita bongkar bersama-sama. Kita ingin proses pengembangan nanti yang dilakukan oleh rekan-rekan di Polda Jawa Barat akan mengarah kepada siapa di belakang Titin Marsini, siapa di belakang Nur Baiti. Saya ingin tekankan sebagai kepala BP2MI, dan ini juga yang saya serukan kepada seluruh jajaran BP2MI di seluruh Indonesia. Kami tidak akan pernah takut untuk berhadapan dengan siapapun, termasuk para calon dan siapa yang ada di belakang mereka. Ya, kalau kami harus menabuh genderang perang, peperangan total melawan penempatan ilegal, yang kami lakukan tidak lebih, semua ini kami dedikasikan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan merah putih. Kami tidak ingin kami yang disumpah atas nama konstitusi, undang-undang, ya kami membiarkan atau negara membiarkan terjadinya praktik kejahatan perdagangan orang, perdagangan manusia, dan bisnis kotor yang bisnis ini dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu yang merasa kuat, tidak tersentuh secara hukum karena merasa dibackingi oleh pihak-pihak tertentu. Kami tidak akan membiarkan itu terus terjadi. Kami akan berhenti dalam peperangan total ini setelah tidak ada lagi pihak yang berani untuk memperdagangkan manusia.